Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa la hamma ba'du. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bi min ni'matin abiyatin bika wa la syarika lah. Walakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa nafa'na innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa nafa'na bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadifatina. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang berbahagia, telah tergabung di pengajian sore kita, di Zoom sore kita hari ini, dengan senantiasa mengharap kebaikan, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memulai pengajian sore dengan bersyukur kepada Allah, dengan memanjatkan, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan semangat kita bersyukur, dengan niat kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat yang tidak pernah terhenti kepada kita semuanya. Kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan umur yang barokah, keluarga yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Kita insyaallah sore hari ini akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Nasaihul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat yang ada di share screen. Ini dari Al-Munabbihatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi yang kami baca berikutnya adalah syarah Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Insyaallah kita akan membaca Babus Sudasi di sore hari ini. Bab As-Sudasi, bab tentang nasihat, mawaid, makalah, mau'idhah, yang dalam setiap makalahnya, mau'idhahnya ada 6 poin. 6 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi fid dharain amin. Babus Sudasi wa fihi sab'u asyrat wa bi sab'a asyrata mau'idhatan. Wa fihi sab'a asyrata mau'idhatan sintani khabaroni wal baqi asarun. Dalam bab As-Sudasi ini, Syekh Nawawi menjelaskan wa fihi, dalam bab As-Sudasi, bab tentang 6. Jadi 6. Jadi setiap makal yang ada 6 poin itu ada sab'a asyrata mau'idhatan. Ada 17 mau'idhah, sintani khobaroni. Jadi ada 2 mau'idhah yang merupakan khobar. Yang dimaksudkan khobar sebagaimana penjelasan awal adalah jadi yang ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa na'ni bil akhbar aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ungkapkan dalam bab as-sunai ketika mengawali pembahasan kitab Syarah Syalibat ini. Jadi maksud al-khabar adalah ucapan Nabi, wal baqi, dan yang sisanya selain yang dua berarti 15 adalah asar. Asar yang dimaksudkan adalah ungkapan aqwalus sahabah wa tabi'in man ba'dahum, ungkapan dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka. Nah, al-maqalatul ula, makalah yang pertama, ini kita masuk di makalah yang pertama. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'ah. Al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, wal qur'anu gharibun fi jawfil fasik, wal mar'atul muslimatu salihatu gharibatun fi yadi rajulin dhalimin sayyi'il khuluqi, war rajulul muslimus salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Summa qala an-nabiyyu alaihi salam, inna Allah ta'ala la yanduru ilaihim yaumal qiyamati nadharar rahmati. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, teks yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bapak Ibnu Hajar, qala Nabiyu, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Hunna, yang ke-6 perkara itu ghoribatun, menjadi asing, menjadi tidak relevan, menjadi aneh. Awi ba'idatun anil munasabati. Ai ba'idatun artinya jauh, anil munasabati, dari kecocokan, dari relevansi. Ada 6 perkara yang menjadi nggak relevan, menjadi nggak cocok, nggak munasib, nggak ada munasabahnya. Fi sittati mawadhi'a, di 6 tempat, 6 situasi, 6 kondisi. Jadi ada 6 perkara yang terasa aneh, terasa asing ketika ada di 6 perkara ini. Yang pertama adalah al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Yang pertama adalah bahwa masjid, al-masjidu, masjid, gharibun, menjadi asing. Idza kana al-masjid mabniyan, maksudnya jika masjid itu dibangun fima, di tempat, baina qaumin, di antara kaum, la yusalluna fihi, yang tidak sholat di masjid itu. Jadi tentang keberadaan masjid, jadi menjadi
kasihan dan menjadi aneh, menjadi asing, menjadi tidak relevan jika masjid itu berada di tengah-tengah kaum yang mereka tidak melaksanakan sholat di masjid itu. Jadi ini tentang mana yang dahulukan. Dan dulu ada istilah binaur rijali muqaddamun ala bina'il ahjari, bahwa membangun orang, membangun generasi, membangun masyarakat itu lebih didahulukan daripada membangun bangunan, membangun batu, menumpuk batu, membuat gedung. Jadi contohnya misalnya ketika masjid dibangun, tapi di lingkungan yang mereka tidak mau sholat di masjid itu. Bisa jadi karena masyarakatnya misalnya masih belum tertarik untuk sholat di masjid. Atau apalagi sampai misalnya masih belum terjangkau, masyarakatnya masih belum beriman. Ini kan juga hanya tentang pembangunan masjid ini perlu ada disinkronkan dengan situasi kondisi. Makanya di sebagian masyarakat yang ini bersemangat membangun masjid, tetapi ketika tidak dibarengi dengan semangat membangun masyarakat atau cinta masjid, ini ya bisa jadi nanti akan banyak masjid, ada masjid yang tidak memiliki jamaah. Wallah alam bisawab. Jadi kalau zaman saya di kampung dulu itu ada bikin masjid itu bahkan yang untuk nanti dipakai untuk sholat Jumat itu mendapatkan rekomendasi dari masjid yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak terjadi ada dikhawatirkan nanti ada masjid kosong nggak punya jamaah, itu jangan sampai terjadi. Jadi ini tentang keberadaan masjid menjadi aneh, menjadi asing kalau lingkungannya tidak sholat di masjid itu. Ini juga perlu strategi, pemahaman, dan termasuk juga peningkatan fasilitas dan sebagainya yang sekarang harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya gitu kan, jadi masjid ya kalau ngikuti masjid ngikuti sunnah Nabi, masjidnya hanya berlantai tanah, nggak ada atap, ya siapa yang mau gitu kan. Jadi masjid harus dibikin yang nyaman, kata Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, umirna an nabniyal masajida fid duwari. Kami disuruh untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan, wa antunadzafa wa tutayyaba, dan hendaklah masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Itu di hadis kalau dibaca Bulughul Maram tentang bab sholat, itu ada bab tentang masjid. Jadi tentang Nabi menyampaikan ke Aisyah radhiyallahu anha, jadi masjid itu dibangunnya di perkampungan-perkampungan sehingga terjangkau oleh jamaah. Yang kedua, pada zaman itu Nabi sudah menyuruh masjid itu dibersihkan. Jadi masjid itu ya yang bersih. Dan alhamdulillah hari-hari ini sudah mulai selera publik kita, jadi masjid itu ya harus sampai pada standar estetika. Jadi terutama kelengkapan kamar mandi, kelengkapan tempat sholat, karpetnya, sejadahnya, dan sebagainya, lantainya ini juga ruangan masjid. Jadi tunadhaf, harus dibersihkan. Jangan sampai misalnya masjid yang kemudian tidak mencerminkan jati diri kaum muslimin yang memulai sholat dengan toharoh, dengan kebersihan dan kesucian. Dan Rasulullah SAW sangat mengapresiasi kepada orang yang memiliki perhatian tentang kebersihan masjid. Nah, yang mulai harus berikutnya nanti moga-moga adalah wa antutayyaba. Jadi masjid juga diberikan wewangian, parfum yang nyaman, yang segar bagi jamaah. Selain orang yang datang ke masjid juga dianjurkan
untuk itu kan. Kalau kenapa di antara amaliyah sholat Jumat itu adalah mandi Jumat. Sampai dianjurkan di sunat mandi Jumat agar ketika datang ke masjid itu minimal tidak membawa aroma yang tidak nyaman bagi lingkungannya. Nah, makanya amaliyah ketika Jumatan mandi kemudian menggunakan parfum, membawakan wewangian, dan parfum yang terbaik ya air yang bersih itu menjadi parfum terbaik. Jadi ini perlu juga disesuaikan jadi tentang bagaimana masjid itu agar nyaman. Dan berikutnya misalnya bagaimana pengelolaan masjid yang membuat jamaah itu pada mau sholat di masjid itu. Misalnya. Jadi misalnya pada zaman Nabi ada orang yang protes kepada Nabi ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam di masjid kaumnya, lalu sahabat Mu'adz dalam cerita itu membaca surah yang panjang di sholat Isya. Sehingga ada salah seorang jamaah yang akhirnya menyampaikan kepada Nabi bahwa dia nggak mau lagi sholat di masjid itu karena imamnya kepanjangan bacaan sholatnya. Maka Nabi panggil sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tegur, afatanun anta ya Mu'adz, apa kamu mau jadi penyebab fitnah bagi kaummu? Jadi kalau sholat mengimami ya fal yukhaffif, jadi bacalah sholatlah dengan yang ringan, jadi jangan terlalu berat, jangan terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini dalam pemahaman yang lebih luas bahwa tentang bagaimana memakmurkan masjid, jangan sampai masjid ini berada di tempat yang orang nggak mau sholat di masjid itu. Masjidul gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Jadi masjid menjadi terasing, menjadi aneh ketika berada di tengah-tengah kaum yang tidak sholat di masjid itu. Jadi perlu banyak dari mulai perencanaan sampai pada operasional masjid itu ya harus betul-betul direncanakan dengan baik, asesmen dengan baik, jangan sampai menjadi begitu banyak masjid tapi akhirnya malah tidak cukup jamaah untuk mengisi masjid. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ada Pulau Seribu Masjid, Lombok ya, Pulau Seribu Masjid, atau yang pernah saya lihat di Tidore di Maluku Utara itu begitu dekat atau masjid dengan masjid yang lain. Ini juga rasanya perlu dievaluasi betul bahwa membangun masjid itu bisa menjadi salah satu sebab untuk membuat rumah di surga. Tapi dalam operasional untuk membangun masjid juga perlu dikaji tentang nanti penggunaan masjid berikutnya. Jangan sampai justru menjadi seperti hadis ini, masjid menjadi gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Ini pasti banyak sebab kenapa sampai ada masjid yang tidak ada lagi orang yang sholat di sana. Maka kalau yang tragis ya misalnya, ya kalau seperti masjid yang tidak lagi punya umat, misalnya berapa masjid di Eropa yang dibangun pada masa kejayaan Islam Eropa, pada akhirnya sekarang orang nggak bisa sholat di masjid itu karena penguasanya tidak mengizinkan masjid itu dipakai untuk sholat. Itu kan juga menjadi jadi beban sejarah. Jadi kalau kita lihat masjid Cordova itu kan masjid sebesar itu, tapi di tengah di Cordova di Spanyol, dan akhirnya ya bahkan orang nggak boleh sholat di tempat itu ya karena ternyata dalam praktek berikutnya kalau kasus Eropa bahwa masjid untuk menjadi makmur tidak cukup hanya dengan takmir masjid, IKM masjid, tapi harus ada juga negara yang melindungi masjid itu untuk bisa nyaman bagi para jamaahnya. Wallahu a'lam ya. Jadi ini menjadi gharib, menjadi asing. Ada masjid besar seperti di Cordova, di Sevilla,
di Granada misalnya, tapi mereka la yusalluna fihi, mereka tidak bisa sholat di masjid itu. Jadi ini bisa banyak sebab ya, mulai dari perencanaan awal sampai pada pengelolaan, sampai termasuk pada situasi ketika negara sudah berubah. Jadi tidak lagi memberikan payung beragama kepada kaum muslimin. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalimatnya wal mushafu gharibun fi manzilin la yaqra'una fihi. Wal mushafu dan mushaf. Mushaf ini disebut mushaf ketika dia sudah berupa buku, berupa kitab. Jadi Al-Quran yang dibukukan dikenal dengan mushaf Utsmani. Jadi kalau di agama menyebutnya Alkitab, meskipun dalam Al-Quran juga sering disebut di antara nama lain Al-Quran adalah Dzalikal Kitab, kitab, tetapi yang populer di dunia Islam, jadi bentuk buku yang berisi Al-Quran itu disebut dengan Al-Mushaf, dengan Mushaf Utsmani yang terkenal. Mushafu al-mushafu, mushaf Al-Quran, gharibun, menjadi asing, menjadi tidak relevan, idza kana, jika adanya al-mushafu, mushaf itu maudu'an, terletak, berada fi manzili qaumin, di rumah kaum, di rumah orang, la yaqra'una, yang mereka itu tidak membaca, fihi, di mushaf itu, ai fi dzalikal mushaf. Ini yang kedua, mushaf Al-Qur'an itu menjadi gharib, menjadi asing ketika mushaf itu berada di rumah orang yang tidak membaca. Bisa tidak membacanya karena memang tidak bisa membaca huruf Al-Quran. Ini menjadi pekerjaan berikutnya, pekerjaan sejarah kita. Jadi tentang belajar baca huruf Al-Quran. Kalau lihat sejarah Indonesia, bahkan bahasa Melayu, itu awalnya bahasa Melayu ditulisnya dengan tulisan Arab. Jadi kalau kita lihat manuskrip atau buku-buku sastra Melayu, bahkan kalau yang masih pegang atau menyimpan uang gobang zaman Belanda, itu tulisan dalam uang itu menggunakan tulisan Arab. Kalau yang masih menjaga ini ya, misalnya uang Malaysia ya. Uang Malaysia, uang ringgit itu masih menggunakan tulisan Arab, menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini tentang membaca huruf Al-Quran, karena kedekatan Al-Quran, mushaf Al-Quran ditulis dengan tulisan huruf Arab, Quran dan Arabiyat. Maka untuk membaca mushaf itu ya harus diawali dengan kemampuan membaca huruf Arab, membaca bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ini menjadi tantangan generasi merdeka ini ya. Karena sebelum merdeka, bahasa Melayu menggunakan tulisan Arab. Tapi begitu setelah merdeka, justru ini ada tantangan tersendiri. Jadi tulisan bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak menggunakan bahasa tidak menggunakan huruf Arab, tapi menggunakan huruf Latin. Ya plus minus lah. Tapi harus kita ingatkan kepada kaum muslimin bahwa mushaf Al-Quran itu ditulis dengan huruf Arab. Meskipun nanti juga ada perbedaan antara Arab Al-Arabiyah dengan Arab Utsmani. Quran itu beda-beda tipis aja lah. Tapi basicnya adalah Quran dan Arabiyah. Maka belajar membaca huruf Arab
Ini kalau nanti pakai pendekatan ilmu fikih, usul fikih namanya menjadi wajib bagi setiap kaum muslimin. Karena dengan dalil bahwa membaca Al-Quran adalah salah satu kewajiban kaum muslimin. Dan orang tidak bisa membaca Quran kecuali dengan membaca huruf Arab. Maka kesimpulannya, belajar membaca huruf Arab adalah hukumnya wajib sebagaimana wajibnya membaca Al-Quran. Itu kan jadi ke sana. Sehingga ya apa namanya beda ya semangatnya kalau kita menyadari bahwa belajar huruf Arab, baca huruf Arab ini adalah belajar untuk bernilai ibadah. Bernilai ibadah karena dia nanti menjadi alat, menjadi syarat orang untuk bisa membaca Al-Quran, maka di sana ada motivasi ibadah. Motivasi ibadah. Jadi ini berbeda dengan belajar membaca bahasa lain, huruf lain selain huruf Arab. Jadi ini tentang pertama dari kemampuan membaca. Jadi belajar membaca huruf Arab. Jadi sehingga tujuannya kenapa belajar huruf Arab? Agar bisa membaca Al-Quran. Oke. Nah, setelah mampu membaca, maka berikutnya adalah jadi mau membaca, mau membaca. Jadi mau membaca. Jadi untuk bisa mau membaca ini berbagai macam strategi ya, misalnya cara baca Al-Quran agar orang itu bisa punya tradisi baca Al-Quran. Ini kan kalau kita lihat dalam mushaf kita, itu kan cara membaginya macam-macam. Yang awal yang dikenal di zaman Nabi, di zaman para sahabat, orang membagi Quran itu dengan menggunakan ayat dan surat. Surat, jadi sehingga misalnya surah ini, surah ini, surah ini. Lalu berikutnya berkembang, ada dibagi berdasarkan ada hizib. Ada hizib, gitu kan? Nah, hizib kira-kira satu hizib itu setengah juz. Lalu ada dengan cara satu juz, juz. Ya. Ada lagi yang menggunakan batas namanya marka, ada tanda ain di samping. Gitu kan. Jadi metode-metode orang untuk memiliki wirid Al-Quran, untuk membiasakan membaca Al-Quran. Nah, kalau di zaman sekarang model baru lagi, orang membaca Al-Quran dengan menggunakan batas per halaman. Apalagi dengan model yang kemudian ada Quran pojok. Jadi setiap selesai satu halaman, maka selesai ayat. Meskipun kadang ada juga ayat yang belum selesai karena nyambung ayat berikutnya. Tapi ala kulli hal bahwa metode-metode ini adalah cara yang dilakukan oleh para ulama agar kita memiliki tradisi membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini ya dia jadi tradisi harian. Tradisi harian, makanya kalimatnya yaqra'un, sedang dan akan datang. Jadi kapan orang baca Quran sebagaimana orang sholat, sebagaimana orang berzikir, maka ya Quran ya bagian dari bacaan sholat, dari bacaan zikir. Sehingga ya perlu kita membuat ini ya komitmen jadwal pada diri sendiri. Selain sholat 5 waktu, maka harus ada kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau di masyarakat generasi lampu teplok, sebelum lampu listrik sampai ke desa-desa dulu itu ada tradisi baca Quran habis maghrib dan habis subuh. Jadi pada generasi masyarakat kampung yang belum ada listrik dulu, belum ada televisi, itu nyaris ya kalau habis maghrib sampai isya itu rata-rata di rumah-rumah dengan cahaya lampu minyak itu terdengar bacaan maupun yang belajar Al-Quran. Jadi ini
misalnya bacaan harian ya, jadi maghrib, habis maghrib sampai isya, atau nanti misalnya habis subuh sampai ketika kalau nggak ada kerjaan yang mendesak sampai nanti ketika waktu matahari terbit. Artinya ada dalam setiap hari kita itu ada jadwal waktu yang diperuntukkan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau baca Ihya Imam Ghazali itu ya tentang bacaan Quran. Jadi, kalau idealnya itu ya tidak boleh lebih cepat dari 3 hari, nggak boleh lebih lambat dari 1 bulan. Kalau range, kalau ya secara umum kapan hatam Quran, jadi maksimal paling cepatnya 3 hari, paling lambatnya 1 bulan. Itu kalau range yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang kembali kepada kemampuan kita masing-masing, bagaimana agar Al-Quran yang ada di rumah kita, mushaf ini, tidak menjadi yang mahjuro, yang tidak pernah terbuka, tidak pernah terbaca. Apalagi mushaf satu-satunya di rumah. Kalau mushafnya banyak, lalu ada yang belum terbuka, ya kemungkinan masih baru atau sudah menggunakan mushaf yang lain. Kalau mushaf satu-satunya, apalagi itu mushaf yang dulu itu ya, perlengkapan atau itu mahar nikah, sampai satu-satunya mushaf mahar nikah, sampai berapa tahun menikah mushafnya sampai nggak kebuka karena dianggap itu sakral. Lah ini sayang. Jadi sayang ya, mushaf goribun, menjadi asing, menjadi aneh ketika fi manzilin, di rumah kaum la yaqra'una fihi. Jadi jangan sampai mushaf hanya menjadi hiasan lemari, hiasan ruangan, tapi yang lebih penting mushaf itu adalah bacaan yang sehari-hari dibuka, dibaca. Oke, ini dibedakan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Nah, jadi kalau mushaf ini adalah bentuk bukunya. Kalau Quran yang di sini wal Qur'anu dan al Qur'anu gharibun, menjadi asing. Maksudnya Quran adalah idza kana mahfuzon, hafalan. Orang punya hafalan Quran. Insya Allah, alhamdulillah kaum muslimin secara umum para penghafal Quran. Ada yang hafalnya Quran 30 juz, yang ideal. Ada yang hafalnya juz 30, masih ada hafalnya. Ada yang hafalnya depan belakang. Paling depan Fatihah, paling belakang nanti kulhu sampai An-Nas. Insya Allah banyak dihafal. Nah, ini Quran, hafalan Quran itu menjadi gharib, menjadi terasing, menjadi aneh gitu kan. Fi jawfil fasiqi. Ketika Quran itu ada di lambung, kalau jauh mana artinya lambung, artinya dalam hati, dalam ingatan, dalam menjadi hafalannya, fi qalbi mani taqadahu wa syahidahu walau lam ya'mal bima fihi. Jadi fi jawfil fasik, orang yang fasik yang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia adalah orang mukmin. Fi qalbi, di hati orang, man fi qalbi man, di hati orang, i'taqadahu, yang meyakini itu Al-Quran. Sebab kalau orang nggak yakin itu Al-Quran, ya maka nggak jadi fasik, jadinya murtad. Jadi orang fasik di sini adalah orang yang masih yakin itu Al-Quran. Wa syahidahu, dan bersaksi, menyaksikan bahwa dia beriman dengan Al-Quran. Walau lam ya'mal, meskipun tidak mengamalkan bima fihi, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi harusnya Al-Quran ini menjadi
penuntun bagi amal kaum muslimin. Jadi sangat mungkin kan, jadi orang hafal Qur'annya, hafal ayatnya, tapi ya, nggak bisa melaksanakannya karena berbagai macam sebab. Kalau sebab itu eksternal, ya semoga dimaklumi. Misalnya berapa banyak ayat Al-Quran, ya karena sebab eksternal nggak bisa dikerjakan. Misalnya contoh, misalnya ayat tentang wajib haji, ayat tentang zakat. Ayatnya ada wa aqimus shalah wa atuz zakat, sudah dihafal. Tapi nggak bisa zakat, kenapa? Nggak ada duitnya. Itu kan ada sebab. Nah, itu bisa jadi karena eksternal apa internal gitu ya. Atau misalnya tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ayatnya ada, dihafal, tapi nggak bisa haji karena ya nggak punya duit atau misalnya kondisinya belum memungkinkan dan sebagainya. Ini ya, kalau orang fasik ini tidak mengamalkannya, wallah alam, kalau dalam itu yang paling karena malas itu ya, orang menjadi fasik. Jadi karena kalau di penjelasan ini harusnya Al-Quran itu yang dihafal, yang diketahui, yang dibaca itu yang nanti menjadi panduan amal, panduan apa namanya amal perbuatan seorang mukmin. Setidaknya dia menjadi nilai, menjadi penyemangat, menjadi pelajaran bagi setiap mukmin yang menghafalnya. Kadang-kadang ada orang yang bahkan secara harfiah nggak hafal bunyinya, tapi ya, misalnya mengamalkannya dengan serius. Jadi misalnya orang yang apa nggak hafal, nggak bisa membunyikan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi dia yakin betul bahwa urusan rezekinya, urusan hidupnya itu hanya Allah yang menjamin. Bukan apa, sehingga dia tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Padahal untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil juga terbata-bata, atau la haula wala quwata illa billah, sampai nggak bisa membunyikan dengan fasih, dengan bahasa Arabnya hanya bisa membacanya wolo kuwato, wolo kuwato itu. Tapi dia yakin betul bahwa segala upayanya dia bisa begini begitu karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di masyarakat kita kan, karena bukan native speaker, bukan an-natiqin bil arabiyah, bisa jadi banyak nilai-nilai Al-Quran, bahasa-bahasa Al-Quran itu yang kemudian karena kelemahan dalam pengucapan, jadi ya, tapi ya, sudah mendarah daging menjadi amal perbuatan. Oke, kembali ke nasihat yang ketiga. Jadi Al-Quran, hafalan Quran itu menjadi aneh kalau orangnya orang fasik. Orangnya itu orang fasik, orang yang tidak mencerminkan sebagai mukmin yang baik, sebagai mukmin yang soleh. Ini ya, silakanlah di masyarakat, karena definisi fasik ini kalau dalam ilmu akhlak dan ilmu tauhid itu punya definisi yang agak berbeda-beda dikit ya. Jadi kalau fasik dalam bahasa Al-Quran itu kan sampai nggak diterima kesaksiannya, nggak terima beritanya. Kalau dalam Al-Quran ya tentang orang fasik, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada lagi yang wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalau fasik dalam terminologi Quran. Jadi kalau dalam terminologi ilmu tauhid, fasik bisa didefinisikan sebagai orang muslim yang terbiasa dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau definisi akhlak agak lebih lembut lagi, bahwa fasik adalah seorang muslim yang tidak mencerminkan akhlak-akhlak Islam dalam kesehariannya. Allah, karena idealnya Al-Quran itu adalah akhlak seorang muslim sebagaimana
akhlak Rasulullah karena khuluquhul Quran. Nah, kalau sudah Quran dihafal, maka harusnya Quran itu terpancar dalam perilaku keseharian. Ya, makanya ya kadang-kadang begitulah. Jadi antara pengetahuan dengan pengamalan terkadang masih ada kesenjangan. Oke, itu yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasili. Kemudian yang keempat, ini agak panjang dikit. Wal mar'atul muslimatul sholihatu gharibatun fi yadi rajulin dhalimin. Kenapa dari sini jauh? Wal sampai sini. Wal mar'atul muslimatus sholihah, dan seorang wanita mar'ah muslimah as-sholihah al-muti'ah lillahi walir rasuli al-muhsinatu lil umuri. Syarahnya Syekh Nawawi, sholihah adalah wanita yang muti'ah lillahi walir rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mutlak gitu ya. Lalu al-muhsinatu, wanita yang berbuat baik, yang menggunakan standar kebaikan lil umuri dalam segala persoalan. Dalam segala hal, di pertimbangannya adalah al-hasanah atau ihsan atau ahsan. Wanita solihah, muslimah solihah, ghoribatun, menjadi asing, menjadi gharib, menjadi aneh, menjadi tidak relevan, fiya dirojulin dolimin, di tangan, di dalam kekuasaan seorang pria yang dolim. Kalau contoh klasiknya itu kan Fir'aun dan Asia, di mana dalam kisah wadaraballahu matsal ladina amra imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannati wa najjini fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin, di menjelang akhir surah At-Tahrim. Seorang wanita sholihah tapi di bawah kekuasaan, pria yang dolim. Kalau dicerita itu di antara hikmahnya, kalau dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun dan Asia, ya peran yang dilakukan Asia adalah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi sampai akhirnya meskipun Fir'aun punya kebijakan tahun itu akan membunuh semua bayi pria, tapi karena ada permintaan dari istrinya, dari Asia, dalam surah Al-Qasas itu, jadi ketika Asia istrinya minta agar bayi itu jangan dibunuh, dalam ayat ke-9 surah Al-Qasas, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainil li walak la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu waladaw wa hum la yashkurun. Nanti cerita kalau itu kok ada ya dalam cerita Al-Qur'an, ya keberadaan wanita solihah di bawah Fir'aun itu, tugasnya yang disebutkan di Al-Qur'an adalah menyelamatkan bayi Musa agar bisa selamat, bahkan diasuh di istana Fir'aun. Itu Allah alam bisawab. Nanti sampai berikutnya itu ya ini yang penting juga untuk kita pelajari tentang bagaimana sisi kemanusiaan, human touch, akhlak gitu ya. Jadi ada wanita solihah di bawah seorang raja yang dolim. Tapi nanti ada cerita lain. Salah satu cerita pesan pada Nabi Musa ketika Nabi Musa mau mendatangi Fir'aun, maka pesan Allah pada Nabi Musa adalah katakan kepadanya dengan perkataan yang lembut. Pada Nabi Musa, Nabi Harun,
dalam surah Toha, waqula lahu qawlan layyinan. Maka sangat mungkin kita pahami kenapa kok Nabi Musa disuruh berkata lembut kepada Fir'aun. Nah, itu kan. Ya, kalau mau dicari-cari ya kan Nabi Musa pernah diasuh Fir'aun. Sehingga meskipun ada beda yang sangat jauh antara yang ngaku sebagai Tuhan dan yang mengaku sebagai utusan Tuhan, nah, itu tetap menggunakan bahasa yang lembut. Maka dalam cerita yang lain, ketika di masa Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah, ada seorang yang berkata kasar kepada Harun ar-Rasyid yang sudah sangat bejat. Itu ya Harun dengan santun mengingatkan bahwa Nabi Musa saja disuruh berkata lembut kepada Fir'aun, dan rasanya engkau tidak lebih bagus pada Nabi Musa, dan saya pun tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Tentang kaulan layinan, perkataan yang baik. Karena tutur kata itu kan cermin seseorang. Di kitab Akhlak Al-Ghazali, Al-Mustakhlasnya Said Hawa dan lain-lain, bahwa jadi aktualisasi hati orang itu hanya pada dua hal. Pertama tutur katanya, yang kedua amal perbuatannya. Kembali ke sini, kok sana-sana ya. Jadi wanita solihah ini menjadi asing, menjadi aneh, menjadi goribah kalau berada di bawah kekuasaan pria yang dolim. Makanya dalam nasihat Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ketika ada orang bertanya kepada Hasan ibnu Ali, kalau saya punya anak gadis, terus ada yang melamar anak gadis saya, kepada siapakah akan aku nikahkan anak itu? Maka jawaban Hasan ibnu Ali dalam riwayat, nikahkan kepada orang yang bertakwa. Riwayat yang lain, nikahkan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang yang takut kepada Allah itu, ketika dia berumah tangga, ketika dia memiliki pasangan, memiliki istri, jadi ada dua kemungkinan. In ahabbaha akromaha, wa in abghadaha la yadlimuha. Orang yang baik itu, jadi orang yang baik, jadi kalau dia mencintai, dia akan memuliakannya. Dan kalau dia sedang tidak suka, sedang benci, maka orang baik itu tidak akan mendoliminya. La yadlimuha, nggak akan mendolimi. Maka kalau kebencian saya membuat orang menjadi dolim, ini artinya orang itu sudah keluar dari batas garis kebaikan. Ibu-ibu yang punya balita itu kan ada garis, kalau dalam menimbang berat badan bayi itu kan ada garis sudah kegemukan, obesitas, kurang berat, itu kan ada standarnya. Jadi kalau orang gizi, kalau orang itu kalau misalnya sudah tidak bisa berkata baik kepada orang yang baik, nah ini sudah menandakan bahwa ada batas yang sudah terlewati. Ini kembali ke syarah Syekh Nawawi. Jadi dolimin ai idza kanat fi ismati zaujin mujawizin anil haqqi ilal batil. Jadi rojulin dolim disyarah, dijelaskan adalah yaitu wanita ini menjadi aneh idza kanat, jika berada fi ismati zaujin, dalam proteksi, dalam perlindungan suami, mujawizin, yang melampaui anil haqqi, dari kebenaran, ilal batil, kepada kebatilan. Itu disebut dolim. Orang dolim, orang yang meninggalkan kebenaran, dia memilih kebatilan. Ini kalau di masyarakat ya perlu ada tentang penjelasan hak batil, itu beda dengan khilaf. Kalau dalam khilaf fikih bisa jadi ada dari rojih kepada marjuh, atau misalnya itu boleh-boleh saja kalau dalam fikih.
Jadi, tapi kalau hak batil ini kaitannya dengan nilai dasar kebenaran dan kebatilan. Nah, sayyil khuluqi berakhlak buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW bersabda, ahabbukum ilayya, ahabbukum, yang paling aku cintai dari kalian ilayya kepadaku, ahsanukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi menggunakan kriteria akhlak baik itu adalah al-muwatti'una aknafan, yaitu orang-orang dermawan, orang-orang yang menyediakan punggungnya untuk orang lain. Jadi di antara bentuk kebaikan akhlak katanya orang yang jadi lembut perangai. Jadi bahkan kalau ini, dan kalau bahasa harfiahnya al-muwatti'una aknafan itu, jadi dia menyiapkan punggungnya, pundaknya itu untuk dipakai orang lain, bersedia untuk memikul beban. Nah, kalau bahasa harfiah, al-muwatti'un, yang menyediakan aknafan, jadi punggungnya itu untuk orang lain. Allah alam, jadi ini kalau di bahasa kamu terjemahkan dengan dermawan. Dermawan, orang yang lembut perangainya. Karena kalau yang disebut di surah Ali Imran itu yang dibenci adalah faddon golidul qalbi. Jadi orang yang kasar, keras hati. Jadi yang Nabi cintai adalah orang yang lembut, perangainya, ramah, dermawan. Kalau bahasa harfiahnya ini orang yang mudah untuk membantu orang lain, meskipun kadang-kadang ya namanya orang membantu. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Nah, ini dijelaskan berikutnya. Alladzina ya'lafun, orang yang bisa nyaman, bisa lunak dengan orang lain, nggak tinggi hati, nggak tinggi diri, ya lafun. Kalau kita yang sering pakai namanya takliful qulub. Ya, yang bahasa populer itu takliful qulub. Orang yang mudah bisa menerima orang lain. Jadi kalau bahasa berikutnya, misalnya kalau bahasa prakteknya, orang yang bisa merendah. Merendah. Jadi kalau dalam pergaulan kan kita diajarkan untuk wahfid lahuma. Jadi tidak memposisikan sebagai orang yang lebih tinggi, orang yang lebih rendah. Makanya dalam bahasa kasih sayang, misalnya ketika ada anak yang jatuh, maka orang tua yang baik bukan menyuruh anaknya bangun berdiri, ayo berdiri, bukan begitu kan? Tapi orang tua yang baik ketika anaknya jatuh, maka orang tua itu merendah. Dia merendah, kemudian memeluk anaknya, menarik anaknya untuk bisa bangun kembali. Itu kan bentuk namanya yaklifun. Atau kalau misalnya dalam olahraga sportivitas, jadi kalau kita sepak bola, meskipun terjadi misalnya ada benturan, permainan yang keras antara pemain sepak bola, tapi insya Allah tidak akan menjadi masalah kalau misalnya begitu ada pemain yang menjatuhkan lawannya, kemudian pemain yang berdiri itu mau merendah. Dia mau menunduk, menghampiri yang jatuh, lalu mengangkat yang jatuh itu untuk bisa bangun kembali. Atau kalau dia pemain yang jatuh itu tidak bisa bangun, dia kemudian itu kan menunduk. Jadi ikut jongkok bahkan misalnya di samping pemain yang jatuh. Jadi tidak berdiri, apalagi udah berdiri kaca pinggang lah itu. Naudzubillah min dzalik kan. Jadi kalau kita pahami, ya lafuna ini orang yang dia itu bisa melakukan takliful qulub, melunakkan dirinya. Jadi kalau bahasa prakteknya bisa merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Rendah hati, atau bahasa Jawa kita itu. Jadi ya lifun itu rendah hati, nggak tinggi hati.
Jadi dan yang bahaya kalau dalam apa itu ya, dalam diri orang yang merasa bahwa dirinya ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, itu yang bahaya. Jadi ini apalagi merasa bahwa dia apa, merasa lebih baik, yang lainnya semuanya salah, semuanya buruk, itu bahaya lagi. Jadi kalau ya lafuna ini orang yang asik, jadi pandai memposisikan diri. Jadi ini kalau dalam praktek pergaulan, jadi dia bisa menempatkan diri. Ya lafun. Ya kalau yang lebih rendah dia mau jongkok. Kalau dengan yang lebih tinggi nggak malu-maluin. Kadang misalnya ada orang dia senangnya merendah, tapi nggak bisa diajak ke yang lebih tinggi. Ya ini juga nggak asik juga. Misalnya ini orang saking tawaduknya nggak bisa diajak ke tempat, mohon maaf misalnya kan, saking sederhananya nggak bisa diajak, nggak enak dibawa untuk kondangan ke gedung misalnya gitu. Jadi maunya pakainya mohon maaf misalnya maunya pakai sarung aja, nggak mau pakai celana, nggak mau pakai sepatu. Ini kan satu saat perlu pakai celana, pakai sepatu, apalagi di Jabodetabek kan misalnya satu saat kita diundang tetangga bikin hajatan di gedung kan juga untuk menghormati sahibul hajat ya, ya bagusnya ya menyesuaikan misalnya. Ya laku. Jadi ini mampu untuk melunakkan hati, beradaptasi, itu bisa masuk ke sini juga gitu ya. Nah, wayu lafun berikutnya, dan bisa dia juga menerima orang lain. Bisa diterima, bisa menerima. Wallahu alam bishawab. Jadi tidak orang yang keras hati, nggak bisa beradaptasi. Ini kan diantara problem dalam apa social relationship gitu ya, relasi sosial itu kan diantara problem yang menjadi hambatan adalah kemampuan adaptasi. Nah, terkadang orang menganggap bahwa adaptasi itu dianggap sebagai apa, pelunturan. Ini juga terkadang orang sampai karena pengennya menjadi orang yang punya nilai, punya value, sampai nggak bisa membedakan bahwa ini adaptasi udah yang bersifat teknis dengan apa namanya pelunturan nilai dasar keislaman. Ini kadang-kadang dicampur aduk sehingga orang misalnya beradaptasi dianggap sebagai pelin-pelan dan sebagainya. Ya, kalau mau kita letakkan ini adaptasinya di ruang apa? Jadi kalau dalam masalah ijtihadat, maka mengganti ijtihad itu sesuatu yang biasa. Nah, yang nggak bisa ganti-ganti kan sesuatu yang bersifat pokok, fondasi al-usul gitu kan, al-kulliyat kalau dalam bahasa fikih. Tapi kalau hal yang bersifat furu'iyah ya beradaptasi di sana oke-oke saja. Oke, jadi ini kalau tentang ya lafuna wa yu'lafuna. Jadi itu yang disebut Nabi ahsanukum ahlakon. Wa husnul khuluqi an yakuna sahlul ariqati. Penjelas Syekh Nawawi, husnul khuluq, husnul khuluq ini adalah orang yang harusnya sahl an yakuna sahlal ariqati. Jadi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mudah, layyinal janibi, lunak hati, jadi nggak keras, jadi tidak orang yang kaku keras. Jadi ini kalau dalam teori akhlak ya, karena dalam kepada apa akhlak kepada sama muslim itu kan sampai bahasa Qur'annya itu ruhama ubainahu. Nah, orang keras itu kan asyidda walal kufar. Nah, itu saja misalnya kapan asyidda alal kufar itu, sampai kemudian yang pasti di medan perang. Tapi kalau di zona damai bisa jadi. Jadi apa namanya asyidda nggak kelihatan. Bagaimana para sahabat Nabi dengan orang-orang kafir kalau nggak di medan perang kan juga mereka ya, bersama biasa aja gitu. Tapi kalau di medan perang baru menunjukkan asyidanya. Ini tentang akhlak lainul janib, jadi orang yang lunak, jadi tidak keras hati, tidak kasar. Tolikol wajhi, tolikol wajhi. Ini penjelasan apa yang menarik ini. Jadi orang akhlak baik itu orang yang
akhlaknya baik itu sahlul arikah. Sahlul arikah ini dikatakan orang yang gampangan, nggak berbelit-belit, nggak jeli, nggak ribet. Layinul janib, orang yang lunak hatinya, jadi nggak keras. Tolikol wajhi, tolikol wajhi, wajahnya lepas, wajahnya nggak asem, wajahnya nggak judes kalau bahasa sekarang gitu ya. Ya enak wajahnya, wajah lepas aja gitu, nggak wajah sinis. Nah, tidak wajah itu kan lepas aja. Jadi wajah kalau dilepas itu enak. Kalau wajah ditarik itu ya nanti akan menimbulkan ada ketegangan. Tolikal wajhi. Qalilal fauri. Qalilal fauri. Ini orang yang tidak emosional, tidak responsif. Jadi ini bisa juga apa namanya? Kalau fauri itu apa namanya? Fauriyah itu secara umum bagus. Tapi kalau orang yang selalu semuanya direspon, jadi nggak pakai mikir, jadi langsung gitu kan, ya bisa jadi nggak baik. Karena misalnya ya orang tidak semuanya direspon, apalagi di media sosial kita hari ini. Semua ya nggak perlu semuanya direspon, ya ada yang perlu dijawab, ada yang tidak. Thayyibal kalimah, thayyibal kalimah, tutur katanya baik. Nah baik ini kan bisa dari mulai pilihan kata, memilih kata-kata yang baik. Lalu nada suara, itu juga dipilih nada suara yang baik. Kemudian momentum itu juga menyesuaikan. Misalnya situasi. Contoh semua Al-Quran itu bagus kan. Tapi kalau salah milih ayat untuk momentum yang tidak tepat bisa berantakan. Misalnya dalam suruh baca Al-Quran ketika orang dalam situasi misalnya acara akad nikah. Tapi pilihan suratnya yang serem. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kacau kan? Nggak salah si ayatnya, cuma salah tempatnya. Jadi kalimat yang baik ya perlu juga momentum yang baik. Atau sebaliknya, orang dalam acara takziah bacaannya la in syakartum la azidannakum. Ini kan kacau juga. Itu benar ayatnya tapi salah penempatannya. Ya Allah alam tentang thayyibul kalimah, thayyibul kalimat, kalimat yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannah, ahli surga itu adalah kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Nabi bersabda, ahli surga itu adalah orang yang hayyin, orang yang gampang. Orang yang gampang. Apa namanya? Ya, nggak beribet, nggak berbelit-belit. Luna alayyinin. Hayyin itu apa diartikan yang paling gampang itu apa sih? Hayyin. Coba saya cari di kamus saya yang gampang. Apa artikan kalau diterjemahkan apa Pak Joni? Hayyin. Kullu syaba, saya sering ketemu kalimat ini. Kullu hayyinin, hayyin. Apa ini kok belum? Apa diterjemahan Pak ya Pak Joni yang di kitab terjemahan? Saya mengatakannya itu dengan orang yang mudah, gampang. Oke. Kemudian lainin, orang yang lunak, jadi apa namanya, tidak keras, tidak orang yang kasar hati, sahlin, orang yang mudah ini ya, mudah. Jadi tidak
syarat ketentuan berlaku. Tolkin, orang yang mukanya, wajahnya lepas, tidak asem, tidak cemberut. Ini yang hadis yang terkenal, ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Ini masih ada 2 lagi, tapi agak panjang. Kita lanjutkan pekan depan, insya Allah. Kita sampai sini dulu ngaji kita sore hari ini. Sampai di bagian keempat dari makalah yang pertama, dari bab As-Sudasi. Semoga pekan depan kita bisa lanjutkan di kelanjutan makalah ini.